Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PLH. PLH adalah singkatan dari Pendidikan Lingkungan Hidup, di mana kita akan belajar tentang tata cara dan bagaimana kita senantiasa hidup sehat dan bersih di lingkungan sekitar kita. Mungkin pelajaran PLA ini merupakan pelajaran yang baru di kelas 6. Semoga teman-teman dapat menyesuaikan dengan pelajaran baru ini ya. Kita akan membahas pertama, yaitu tentang pola hidup bersih, sehat, dan indah di rumah. Sebenarnya dimanapun kita berada, maka kita senantiasa hidup dalam keadaan bersih, baik itu di rumah, sekolah, ataupun masyarakat sekitarnya. Nah, pola hidup bersih di sini dimulai dari tangan kita yang harus senantiasa bersih. Karena kenapa? Tiap hari tanpa sadar tangan kita menyentuh benda-benda yang kotor, dan tanpa sadar pula menempelkan pada hidung kita. Bakteri pun masuk melalui hidung. Dampak yang paling parah adalah terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. Jangan yang sering kita gunakan pula sebagai alat untuk memegang makanan yang akan kita makan. Jika tangan kita kotor, maka makanan yang dihantarkan pun bisa kotor karena aktivitas tersebut. Bakteri dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, maka penyakit diare akan mengancam. Begitu ya. Maka untuk mengatasi hal tersebut, yang paling efektif dan murah dan mudah adalah menjaga kebersihan tangan, di mana menjaga kebersihan tangan berguna untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Menjaga kebersihan tangan dilakukan dengan mencucinya menggunakan sabun. Sabun bisa membunuh bakteri penyebab penyakit. Pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun didasari beberapa pertimbangan berikut ini. Di antaranya, tangan adalah salah satu penghantar masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh manusia. Kemudian tangan manusia yang kotor karena menyentuh kotoran akan mengandung kurang lebih 10 juta virus dan 1 juta bakteri. Lalu kuman penyakit dan virus tidak dapat terlihat secara kasat mata sehingga sering diabaikan dan mudah masuk ke tubuh manusia. Makanya kenapa kita setiap saat dianjurkan untuk mencuci tangan. Lalu hampir semua orang mengerti tentang memang cuci tangan pakai sabun itu amat baik, amat menyehatkan. Namun tidak dapat membiasakan diri untuk melakukannya dengan benar pada saat yang penting. Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka Badan Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan WHO merasa perlu menetapkan 1 hari untuk mengingatkan masyarakat dunia terhadap bahaya bakteri tersebut. Maka hal itu diwujudkan dengan menetapkan 1 hari dalam setahun sebagai hari cuci tangan sedunia. Jadi ada ya hari cuci tangan sedunia itu. Sebagai tindak lanjutnya, maka digelarlah kampanye hari cuci tangan sedunia kepada masyarakat. Tujuannya untuk apa? Kegiatan kampanye tersebut tujuannya yaitu untuk mengingatkan dan membiasakan masyarakat mencuci tangan senantiasa pakai sabun, dan diharapkan kegiatan kampanye itu bisa menurunkan angka kematian bakteri khususnya pada anak-anak. Teman-teman pasti ya sering cuci tangan pakai sabun. Maka di sini ada waktu penting untuk melaksanakan cuci tangan pakai sabun, teman-teman. Yang pertama sebelum makan, maka sebelum makan kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Lalu sebelum memegang bayi, contoh ada adik kita, maka sebelum menyentuh bayi tersebut, maka cuci tangan dulu. Lalu setelah buang air besar, itu pasti
kemudian setelah menceboki bayi, dan sebelum menyiapkan makanan. Sebenarnya banyak sekali waktu-waktu yang penting untuk melaksanakan cuci tangan ya. Setiap saat, setiap kita memegang apapun untuk dimakan, maka itu senantiasa cuci tangan. Namun ini adalah salah satu waktu-waktu yang penting untuk cuci tangan. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Lalu kemudian menyenangi kehidupan yang bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Salah satu bentuk kampanye yaitu mengajak orang lain untuk mencintai kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan adalah membuat slogan atau simbol. Untuk apa? Untuk senantiasa menjaga kehidupan yang bersih, sehat, dan indah, serta menyenangi. Orang-orang merasa senang ketika menjaga bersama-sama hidup bersih dan sehat, baik dimanapun. Nah, ini contoh ada slogan-slogannya. Gerakan hidup bersih dan sehat, bebas sampah. Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Ayo kurangi penggunaan plastik. Bersih itu indah, kotor itu musibah. Contohnya seperti itu ya. Ini slogan-slogan untuk mengajak supaya orang-orang menjaga kesehatan lingkungan. Lalu kemudian melaksanakan pola hidup bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu melaksanakan pola hidup bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Berlaku bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah. Karena rumah adalah lingkungan terdekat kita. Setiap hari kita pasti ada di dalam rumah. Dapat dibayangkan jika rumah kita tidak memiliki nilai kebersihan, kesehatan, dan keindahan. Bentuk kesenangan kita akan terganggu. Upaya untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih, sehat, dan indah, kita dapat melakukan hal-hal tersebut. Ini upayanya. Yang pertama yaitu selalu membersihkan rumah secara teratur. Contohnya seperti menyapu rumah, kemudian ventilasi jendela dibuka agar cahaya masuk ke dalam rumah. WC senantiasa disikat, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Setelah bangun tidur maka bantal, kasur, kemudian guling itu dijemur gitu ya, agar senantiasa bakteri yang ada itu mati. Kemudian menyapu dari segi ruangan, baik itu ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, semuanya dibersihkan. Ya, karena kenapa? Rumah yang sehat tidak harus besar, namun tertata rapi dan nyaman untuk ditempati. Lalu kemudian menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, seringkali kita mengabaikan kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka hal inilah kita harus menjaganya. Upaya untuk menjaga tersebut yaitu mencuci makanan, contoh mencuci buah ya, ketika teman-teman membeli buah maka cuci terlebih dahulu. Ketika teman-teman membeli makanan maka tangan yang dicuci menggunakan sabun sebelum kita makan gitu ya. Dan kemudian makanan dan minuman harus bebas dari debu ataupun lalat. Lalu kemudian terdapat tanaman apotek hidup atau tanaman obat keluarga. Jadi teman-teman harus mempunyai toga atau tanaman obat keluarga, baik itu ditanam di dalam pot atau lahan kosong yang jika memungkinkan maka kita dapat menanam tanaman tersebut
karena manfaatnya amat besar bagi kita ya, atau menjadi sebagai penolong juga ketika kita sakit, maka itu tanaman obat tersebut dapat kita manfaatkan. Lalu kemudian berlaku bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara menjaga kebersihan alat-alat kelas senantiasa dibersihkan, baik itu papan tulis, kemudian meja, kursi, itu senantiasa dibersihkan ya setiap hari ketika kita sekolah. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah dari sampah, tentunya membuang sampah yang berserakan kemana? Ke tempatnya. Nah, kebersihan tempat sampah tersebut harus selalu dijaga, tidak tanpa kumuh atau mencemari udara karena baunya yang menyengat. Kemudian memiliki sarana cuci tangan pakai sabun. Pasti ya, sekolah kita mempunyai sarana tersebut. Setiap kali kita akan masuk kelas, kita akan keluar kelas, maka tangan kita harus bersih dengan cara mencuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih. Lalu kemudian menjaga kebersihan WC sekolah. Senantiasa harus dibersihkan WC sekolah, baik itu dengan cara di jadwal piket ya, agar WC sekolah kita senantiasa bersih. Lalu menjaga kebersihan dan kesehatan warung kelas. Kelas juga sama, harus dibersihkan karena di sana adalah tempat makan dan minum kita, agar makanan senantiasa bersih dan sehat. Lalu kemudian meningkatkan peran usaha kesehatan UKS dan dokter kecil. Nah, ini senantiasa harus digalakkan para dokter-dokter kecil yang belajar UKS juga sebagai sarana tempat sehat, agar ketika ada yang sakit, nah, maka kita dapat merawatnya. Yang ketiga, berlaku bersih, sehat, dan indah di lingkungan masyarakat dengan cara berperan aktif dalam kegiatan kerja bakti demi terciptanya kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Maka berbondong-bondong orang untuk senantiasa kerja bakti gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan, baik itu di halaman rumah, maka itu harus segera dibersihkan pada tempat sampah ya. Setiap warga bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Lalu membersihkan saluran, selokan, dan got. Nah, ini setiap hari kalau bisa dibersihkan. Karena kenapa? Karena saluran got tersebut adalah tempat yang sangat kotor dan sarangnya kuman dan bakteri. Lalu kemudian berperan aktif dalam memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman. Hal ini akan membentuk taman di lingkungan masyarakat. Tanaman yang ditanam akan menjadi sumber oksigen bagi lingkungan. Kesejukan dan keasrian lingkungan dapat terasa dengan banyaknya tanaman atau pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Kemudian F, mengkampanyekan kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Ini senantiasa ya harus digalakkan, diajak supaya masyarakat, orang-orang di sekitar kita sadar akan pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Kita semua harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih. Terima kasih teman-teman. Mungkin pertemuan kita sampai di situ untuk pelajaran PLH. Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.